Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani. Saya dari kelas 4A Ilmu Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video yang terkait tentang Bani Umayyah. Yang pertama yaitu ada sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ia adalah salah seorang tokoh penting di kalangan Quraisy pada masa jahiliyah. Ia dan pamannya, Hashim bin Abdi Manaf, selalu berebut kekuasaan dan kedudukan. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Muawiyah adalah pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah. Ia memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Kufah ke Damaskus. Muawiyah dipandang negatif oleh sebagian besar sejarawan. Keberhasilannya memperoleh legalitas dicapai melalui cara yang curang. Lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam. Ia mengubah kepemimpinan negara yang awalnya dipilih oleh rakyat menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Di luar kekurangan itu semua, sesungguhnya Muawiyah adalah seorang pemimpin besar. Ia mengawali karir politiknya dengan menjadi pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang kemudian berhasil merebut Palestina, Syria, dan Mesir dari tangan Romawi yang telah menguasai tiga wilayah itu sejak tahun 63 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Muawiyah menjabat sebagai kepala wilayah yang membawahi Syria dan Palestina yang berkedudukan di Damaskus selama kira-kira kurang lebih 20 tahun. Sementara itu, Khalifah Utsman menobatkannya sebagai Amir al-Bahr karena ia memimpin armada besar menyerbu kota Konstantinopel. Walaupun pada waktu itu tidak berhasil, namun Muawiyah itu berhasil mendirikan Bani Umayyah. Tidak hanya karena kemenangan diplomasi di Perang Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali, sejak semula Gubernur Syria itu memiliki basis yang solid sebagai landasan pembangunan politiknya di masa depan. Basis yang solid itu berupa dukungan yang kuat dari rakyat dan dari keluarga Bani Umayyah itu sendiri. Syria yang lama diperintah oleh Muawiyah, mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih, dan disiplin. Muawiyah bekerja sama dengan bangsawan kaya Mekah yang masih memiliki ikatan keluarga, dan gunanya ini untuk memasak berbagai sumber daya Syria sendiri. Memasok sumber daya itu sendiri. Terus kemudian Syria sendiri ini memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ditambah lagi Mesir yang berhasil dirampas, maka sumber-sumber kemakmuran itu semakin bertambah lagi bagi Muawiyah. Kemudian Muawiyah juga sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabatnya. Orang-orang seperti Amr bin Al-As, Mughirah bin Syu'bah, dan Ziyad bin Abihi adalah seorang politikus yang sangat mengagumkan di kalangan Muslim Arab. Sebelum masuk Islam, Amr bin Al-As dikagumi oleh bangsa Arab karena kecakapannya sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan. Setelah menjadi Muslim, hanya beberapa bulan menjelang penaklukan Mekah, Nabi memanfaatkannya itu dengan mengangkatnya sebagai pemimpin militer dan diplomat. Tokoh besar ini dikenang sebagai penakluk Mesir pada zaman Umar dan menjabat sebagai gubernur pertama di wilayah itu. Kemudian sejak wafatnya Khalifah Utsman, Amr mendukung Muawiyah dan ia ditunjuk sebagai penengah dalam peristiwa tahkim. Selanjutnya, Mughirah bin Syu'bah adalah seorang politikus yang diangkat sebagai gubernur Kufah yang meliputi beberapa wilayah seperti Persia bagian utara. Kemudian
Kesuksesan besar yang dicapai Mughirah adalah menciptakan situasi yang aman dan mampu meredam gejolak penduduk Kufah yang sebagian besar yaitu merupakan pendukung Ali. Kemudian ada lagi yaitu Ziyad bin Abihi, yaitu pemimpin karismatik yang ditetapkan oleh Muawiyah untuk memangku jabatan sebagai gubernur Basra yang mencakup Persia Selatan. Sikapnya yang tegas, adil, bijaksana, ini membuat pengikutnya senantiasa mampu mengendalikan provinsi paling timur itu yang dikenal rawan. Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati. Tokoh seperti Muawiyah dapat mengambil keputusan meskipun banyak tekanan yang menghampirinya. Kemudian gambaran dari sifat mulia tersebut dalam diri Muawiyah tercermin yang nampak dalam keputusannya yaitu dia berani dalam mengambil keputusan. Kemudian dia juga berani memaklumkan jabatan khalifah secara temurun-temurun. Situasi ketika Muawiyah naik ke kursi kekhalifahan itu banyak mengandung kesulitan. Anarkisme tidak dapat lagi dikendalikan dengan agama dan juga moral. Sehingga hilanglah persatuan umat, persaudaraan yang sudah terjalin lama, akhirnya rusak oleh peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Dan perang saudara pun pada masa pemerintahan Khalifah Ali juga mulai muncul dengan menegakkan wibawa pemerintahan serta menjamin integritas kekuasaan di masa-masa yang akan datang. Muawiyah dengan tegas menyelenggarakan suksesi yang damai dengan pembaiatan putranya Yazid beberapa tahun sebelum ia meninggal dunia. Kemudian selanjutnya yaitu ada mengenai perluasan wilayah dakwah pada masa Bani Umayyah. Perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Bani Umayyah berkembang cukup pesat. Hal ini disebabkan karena semangat dan komitmen para khalifah dalam menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Selain itu juga adanya ancaman dari kerajaan Romawi Timur dan Persia yang juga mempengaruhi hal tersebut. Oleh sebab itu, dakwah pada masa ini mencakup hingga Asia Kecil, Afrika Utara, Spanyol, Asia Tengah, dan juga Cina. Dan kemudian selanjutnya ada masa kemajuan dinasti Umayyah. Masa pemerintahan Bani Umayyah itu terkenal sebagai suatu era yang agresif, di mana perhatiannya tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin terakhir. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan juga negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgizstari yang termasuk Soviet Rusia. Dalam bidang sosial budaya, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antar bangsa-bangsa Muslim atau bangsa Arab dengan negeri-negeri taklukannya yang terkenal memiliki tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hubungan tersebut lalu melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Di bidang seni, terutama itu seni bangunan atau arsitektur. Bani Umayyah mencatat suatu pencapaian yang gemilang seperti karyanya yang bernama Dome of the Rock atau Kubah As-Sakro di Yerusalem.
yang menjadi monumen terbaik yang hingga kini tak henti-hentinya dikagumi oleh orang. Perhatian terhadap seni sastra juga meningkat di zaman ini, terbukti dengan lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Ahtol, Farozdak, Zurair, dan lain-lain. Sekalipun masa dinasti Umayyah ini banyak negatifnya, namun dari segi ilmiah, bahasa, sastra, dan lamnya tetap maju, menonjol, dan mengalami kedudukan yang layak. Kemudian bangsa Arab adalah ahli syair dan para penggemarnya, rakyat dan orang-orang kaya memberikan kedudukan khusus bagi para penyair dengan hadiah yang cukup besar dan memuaskan. Pada saat itu, para penyair memiliki kedudukan penting, terutama di masa jahiliyah. Pada masa itu, Abdul Aswad Ad-Duwali pada sekitar 680 pada tahun 681 Masehi menyusun gramatika Arab dengan memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah. Karena sebelumnya huruf hijaiyah itu tidak memiliki titik, tidak bertitik. Usaha ini akhirnya berkembang dan memperluas bahasa Arab, serta memudahkan orang membaca dan mempelajari, juga menjaga barisan yang menentukan gerak kata dan bunyi suara serta ayunan iramanya, hingga dapat diketahui maknanya. Kerajaan ini pun telah mulai menempatkan dirinya dalam ilmu pengetahuan dengan mementingkan buku-buku bahasa Yunani dan Kopti atau Kristen Mesir. Selanjutnya yaitu ada kemajuan bidang peradaban pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah meneruskan tradisi kemajuan dalam berbagai bidang yang telah dilakukan masa kekuasaan sebelumnya, yaitu masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin. Dalam bidang peradaban, dinasti Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas ke arah pengembangan dan perluasan berbagai ilmu di bidang ilmu pengetahuan, dengan bahasa Arab sebagai media utamanya. Kemudian beberapa kemajuan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pengembangan bahasa Arab, yang kedua ada marbat kota pusat kegiatan ilmu, yang ketiga ada ilmu qiraah, yang keempat ada ilmu tafsir, yang kelima ada ilmu hadis, yang keenam ada ilmu fikih, ketujuh ada ilmu nahwu, kedelapan ilmu jawari dan thorik, yang kesembilan usaha penerjemahan pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Panglima Qutaibah bin Muslim menaklukkan daerah-daerah belakang sungai pada tahun 96 Hijriah. Ia pun melanjutkan dakwanya hingga ke perbatasan Cina dengan pasukan yang cukup banyak. Pada saat itu datang berita tentang wafatnya Khalifah Al-Walid. Meskipun demikian, dakwah tetap harus diteruskan. Kemudian setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, Bani Umayyah ini berangsur-angsur menjadi lemah. Bani Umayyah diperuntukkan oleh Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwah bin Muhammad atau Marwan II pada tahun 127 Hijriah atau sekitar 744 Masehi. Menurut Badri Yatim, ada beberapa faktor yang menyebabkan Bani Umayyah ini melemah dan mengalami kemunduran yang membawanya kepada masa-masa kehancuran. Berikut ini ada beberapa faktor penyebab keruntuhan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab, sehingga lebih menekankan aspek senioritas dan pengaturannya pun kurang jelas. Sistemnya nggak jelas. Kemudian ketidakjelasan sistem pergantian khalifah menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Kemudian faktor yang kedua yaitu latar belakang terbentuknya Bani Umayyah tidak dapat dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Khalifah Ali.
Sisa-sisa Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka maupun tersembunyi. Penumpasan gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertengahan antara suku Arab Utara Bani Qais dan Arab Selatan atau Bani Khalq yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah sulit menggalang persatuan dan juga kesatuan. Selain itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas dengan status Mawali tersebut. Karena hal ini menggambarkan inferioritas ditambah lagi dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Faktor yang keempat yaitu karena lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup untuk memikul berat beban kenegaraan ketika mereka mewarisi kekuasaan tersebut. Samping itu juga ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Kemudian faktor yang kelima yaitu karena penyebab langsung tergulingnya kekuasaan Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini yaitu mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, Syiah, dan juga kaum Mawali. Beberapa penyebab tersebutlah yang muncul dan menumpuk menjadi satu sehingga akhirnya mengakibatkan keruntuhan dinasti Umayyah. Disusul juga dengan berdirinya kekuasaan orang-orang Bani Abbasiyah yang mengejar-ngejar dan membunuh setiap orang dari Bani Umayyah yang dijumpainya. Demikianlah dinasti Umayyah pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang berangsur-angsur melemah. Kekhalifahan sesudahnya dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemahkan dan akhirnya hancur. Dinasti Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II pada tahun 120 Hijriah atau sekitar 744 Masehi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.